DG2LZ Studio. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya, Panji Prabowo, di podcast Ngobrol Bisnis. Dan kali ini sudah bersama saya adalah kawan lama, Yudi Priyadi dari Nutanix. Lo senior System Engineer. Senior System Engineer di Nutanix ya. Betul. Dan mensayankan saham masyarakat. Jadi kita Beda sama Jakarta, sama Bandung tuh listrik. Investasiin buat sekolah anak. golf itu something new gitu. Kupu-kupu mungkin Ayahku tuh satpam gitu kan. Mungkin sebagai awalan boleh diceritain dulu teasernya Nutanix tuh apa sih? Kan gue dengernya adalah Ya. startup dari US yang ada di Indonesia ya berarti ya? ya, jadi kantor yang sekarang tuh Nutanix tuh mulanya ya startup ya di US tahun 2009 kalau nggak salah. Oh 2009, oke. 2009 awalnya dia kayak apa ya, dia bikin infrastruktur terdistribusi sih namanya gitu ya. Apa tuh? Jadi namanya apa, kalau dulu kita lihat ya, misalkan dulu tuh kan namanya infrastruktur IT tuh berkembang terus gitu ya. Sampai waktu di tahun-tahun itu tuh mulai berkembang teknologi public cloud gitu ya, kayak Google, AWS gitu ya, kayak gitulah. Nah, teknologi yang tadinya ada di public cloud digunakan itu gitu. Nah, sama si Nutanix ini gimana caranya kita bisa bawa infrastruktur ini buat dipakai customer tapi di ininya sendiri, di tempat mereka sendiri gitu. Ide awalnya sih itu sih. Akhirnya 2009 startup, terus IPO di 2015 atau 2016 gitu perusahaannya. Jadi masih berkembang lah sekarang juga. Sekarang juga kita di Indonesia masih pegawainya mungkin kurang dari 20 ya. Nah, cuman kalau ya tadi di IT itu kan teknologi itu berkembang terus ya gitu ya. Tiap tahun tuh cepet banget perubahannya gitu ya, dan berarti kita pun gitu. Kita berusaha gitu di sini mencoba bagaimana menangkap perubahan kebutuhan tantangan IT saat ini, terus kita juga berkembang tuh solusinya dari yang tadi hanya sekedar perangkat infrastruktur. Sekarang sebetulnya kita bilangnya perusahaan kita itu enterprise cloud platform. Waduh, nah, jadi dari tadi saya bilang cloud terus itu ya, mungkin jadi istilah apa lagi gitu ya, awan gitu kan ya. Jadi mungkin kalau ngobrol sekarang kan eranya tuh udah digitalisasi banget gitu kan, digitalisasi. Udah nggak nemuin lagi ya zaman kayak kita bayar kuliah mesti ngantri rame-rame di teller gitu ya. Nyebut merek ya, nyebut merek. Udah nggak zaman lagi kayaknya. Sekarang juga bayar sekolah anak aja tinggal buka aplikasi, ada virtual account, dah bayar gampang kan ya. Itu digitalisasi lah. Jadi kan kalau dulu kita belum ada smartphone gitu ya, aplikasi mungkin cuma 1-2 ya. Belum banyak lah, ke bank juga mungkin ngambil duit masih harus harus teller. ATM atau teller, nggak banyak. Sekarang semua kan bisa dari HP lah, handphone gitu kan. Nah, berarti tantangannya sekarang itu tuh tadi tuh, kita biasa kan akses itu dari suatu aplikasi lah ya gitu kan di handphone. Nah, sebetulnya sekarang tantangannya itu ke pengembangan aplikasi sebetulnya. Pengembangan aplikasi, dan terus juga semakin sekarang kan kita juga internet semakin kencang ya, semakin distribusinya merata. Kalau dulu kan mungkin segelintir aja kan yang ini. Itu menyebabkan akses smartphone juga sekarang kan udah di mana siapa sih orang yang udah pakai smartphone. Berarti kan sekarang tantangannya dalam pengembangan aplikasi itu pertama diakses banyak orang. Dan kadang-kadang di waktu tertentu, contohlah salah satu aplikasi transportasi pasti di jam pulang kerja gitu kan, hektik lah, tinggi lah, aksesnya tiba-tiba tinggi gitu kan, banyak yang akses. Berarti bagaimana caranya dia bisa tetap
nggak down lah gitu gampangnya kalau diakses banyak orang gitu kan. Ya bayangin kalau kita Jadi ada transisinya gitu ya. Iya, itu kan bayangin kita ada satu aplikasi kita akses sering maintenance kan kesel juga gitu ya lama-lama ya. Nah, gimana caranya itu diakses juga sekarang kan harus 24/7. Orang-orang bisa mengakses terus gitu kan. Nah, tantangan-tantangan itu di pengembangan aplikasi sekarang itu sebetulnya tadi ada teknologi cloud tadi ya. Teknologi cloud di mana sebetulnya ini teknologi yang membantu kita untuk memudahkan lah ya, mendevelop ya aplikasi-aplikasi dengan tantangan-tantangan tadi gitu. Nah, jadi kita sekarang lebih ke sana, kita membantu customer kita sebetulnya untuk bertransformasi digital tadi. Gitu. I see. Berarti pas awalnya, tapi justru semangat di awalnya malah yang gue tangkap tadi malah melawan yang giant ya gitu ya, kayak Google atau AWS kan purely cloud gitu yang dijualnya gitu dalam tanda kutip. Ketika Nutanix baru muncul, tadi kan pengen agak sedikit di apa ya tadi istilahnya dibawa ke masing-masingnya gitu. Nggak, sebetulnya idenya adalah bukan mau melawan. Jadi dulu kita lihat kan kayak Google lah, dulu Google kan banyak yang akses, yang mulai kan Google Search segala macam yang akses, dan dia semakin banyak orang yang akses tapi dia bisa melayani gitu kan dengan baik gitu kan. Berarti kan sistemnya itu tuh bagus gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat yang di yang para yang bukan yang lain perusahaan-perusahaan lain lah ya, itu kan masih banyak menghadapi problem-problem yang ya kayak tadi lah kalau diakses banyak orang segala macam itu susah untuk menghandle. Nah, kita coba sebetulnya lihat dulu tuh kita ya dulu tuh si foundernya Nutanix lihat kenapa teknologi ini kan bagus nih. Kenapa kita tidak digunakan kita bawa untuk bisa digunakan lebih banyak orang gitu. Betul. Jadi bukan melawan sih sebetulnya, lebih pingin membawa itu agar lebih banyak diadopsi lebih banyak gitu. Oke. Seperti itu. Itu 2009, 2015 IPO di US. Benar. Masuk mulai di Indonesia. Di Indonesia tuh sebetulnya sekitar 2016 kalau nggak salah ya udah masuk, tapi waktu itu ya employee-nya masih sedikit banget sih. Berkembang terus bisnisnya ya sekarang udah hampir 20 orang sih. I see. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang Nutanix-nya, gue tertarik ini sebenarnya. Gue biasa manggilnya udah ya. karena dari zaman kuliah ya kita satu kampus sama-sama di Teknik Fisika. Sampai di kantor juga sekarang ke bawah terus tuh. Masih? Panggilan masih. Berarti gue gak apa-apa manggilnya tetap udah. Secara formal di sini kan. Jadi kita kan Teknik Fisika gitu. Sebelum ngebahas lebih jauh tentang itunya, gue pengen narik background-nya kenapa bisa lo sampai di sini gitu. Kita kan Teknik Fisika. Ada pelajaran mungkin yang kaitannya dengan IT itu minor lah, paling cuma 3 SKS atau 6 SKS mungkin kalau ngomongin spesifik ke ngoding dan segala macam. Nah, kenapa lo bisa di sini sebagai tadi ya senior system engineer gitu? Itu kan engineer tapi kan di teknologi IT mungkin lebih cocok atau lebih banyak kalau kita ngelihat secara background lurusnya adalah anak-anak informatika atau sistem informasi gitu kan, teknik informatika atau sistem informasi gitu. Lu bisa masuk ke sini gimana tuh? Nah, itu sebetulnya sih ya kecemplung sih gitu ya. Jadi dulu tuh sebetulnya waktu kuliah tuh nggak pernah berpikiran kerja IT. IT aja nggak tahu apa. Iya. Taunya dulu pinginnya oil and gas gitu kan. Kalau zaman kita kuliah kan, wah kayaknya mimpi semua anak tuh kalau lulus oil and gas gitu. Cuman waktu itu kebetulan ada teman satu jurusan juga yang masuk dulu tuh ke IBM. Mungkin IBM salah satu company IT yang tertua lah ya di dunia. Di dunia, betul. Dia magang jadi HRD lah di sana gitu kan, internship di sana. Terus dia waktu itu nawarin mau coba kan nih ke IBM gitu, lagi cari internship juga gitu. Tahu sih waktu itu IBM ya, biarpun nggak tahu detail, tahunya itu cuman dulu juga karena
dulu kan mungkin Bu Betty Ali Syahbana Iya, ya. terkenal Kan dulu di ITB gitu, jadi presiden direktur IBM itu. Dan menariknya Bu Betty itu kan arsitek ya. Betul. Arsitek jadi CEO. Lebih loncat lagi. IT aneh banget Iya, kan. lebih loncat lagi itu tuh. tahu dulu. Oh ya, perusahaan IT. Ya udahlah gitu kan, namanya baru lulus apa aja dicoba gitu kan. Akhirnya coba interview waktu itu. Jadi IT juga luas kan ya. Waktu itu tuh pertama di interview tuh buat posisinya itu internship di yang pegang networking. Oke. Jadi network tuh kayak network switch, routing, Jaringan lah ya. Jaringan. Itu kan sebetulnya lebih cocok Elektro. kalau elektro yang telco kan. Wah, kita di interview gitu sama manajernya, langsung sama user ya, sama manajernya. Ya jujur sih, waktu ditanya ya nggak ngerti apa-apa. Saya akhirnya dia cuma nanyain kayak, Lu literally bilang nggak tahu, ya. Literally bilang nggak tahu, ya bilang, habis bingung juga mau jawab juga bingung kan, gitu nggak ngerti sama sekali. Dia akhirnya cuma nanyain, kamu skripsi ngerjain apa? Ini gitu ya. Oh ini ada pengalaman kerja praktek nih, ngapain gitu ya. Lu kerja prakteknya di mana? Nggak ada hubungannya, kerja praktek di Indonesia Power, instrumen ya. Syarat aja ya? Syarat aja, nggak ada hubungannya lah sama IT. Ya udah cuma ngobrol-ngobrol gitu doang. Cuman satu pertanyaan waktu itu sama manajer. Dia cuma nanya, ya udah tapi kamu mau komitmen belajar nggak gitu. Terus saya bilang, iya saya kalau misalkan emang diterima ya saya komit belajar. Nggak taunya seminggu kemudian ditelepon sama teman saya, kayaknya oke nih. Yang bener perasaan jawab nggak bisa apa-apa. Yang bener nih, nggak ya bener-bener katanya. Udah langsung tanda tangan kontrak gitu ya. Akhirnya ya udah masuk. Wah, awalnya emang kesulitan karena kan nggak punya basic ya, nggak punya basic di jaringan, ya bingung gitu. Ya. Waktu itu masuk sebagai apa? Internship sebetulnya. Internship, posisinya internship. Jadi internship, dan waktu itu biasanya kalau di IBM waktu itu, jadi kita internship, habis masa internship kita habis tuh biasanya nanti dilihat kalau kita memang bagus kerjanya dan pas lagi ada hiring tiket buat reguler itu akan di-hiring. Prioritaskan ya. Tapi kalau misalkan kurang ya mungkin dilepas kan masih internship. Ya gitu awalnya nyemplung ya struggle sih. Karena biar tadi nggak ada basic ilmunya, cuman untungnya di sana yang mentornya baik-baik gitu ya, mau ngajarin dari nol. Ya udah lama-lama akhirnya suka sendiri gitu. Akhirnya wah seru ternyata gitu, sesuatu yang seru. Dan nggak nyangka aja gitu ya, di IT kita bisa banyak, misalkan gitu ya, dulu tuh kalau banyak ke bank-bank besar gitu kan, pemerintahan yang wah kita ini ada andil nih gitu kan, merasa dulu wah ada andil nih, kalau ini kamu pakai bank ini itu, tahu gak sih produk kita, gua tuh yang dulu ngerancang belakangnya. Ya habis itu jadi seneng aja gitu. Ternyata IT itu bisa berpengaruh luas sama banyak orang gitu. Jadi ya udah akhirnya jadi suka sendiri, dan akhirnya ya mau nggak mau udah nyemplung ya pasti belajar ambil sertifikasi segala macam. Ya udah sekarang jadi begini. Ilmu dulu yang kuliah tuh udah nggak sama sekali nggak kepake. Tapi gue sering ya di podcast ini tuh nginterview anak-anak FT juga gitu. Ada beberapa lah senior atau juga teman-teman gitu. Teman sangkatan siapa yang pernah gue interview? Ya pokoknya ada beberapa lah anak-anak TF gitu. Pak Joko pernah bahkan dosen ya. Nah, salah satu keyword yang dulu sering diumumkan atau sering disoundingkan di kampus ya zaman-zaman kita kuliah dulu kan, kalau FT itu luas tapi tidak dalam gitu. Nah, apakah itu benar? Dan apalagi bidang lo ini kan tidak waktu kita di kampus tidak spesifik belajar sama sekali tentang jaringan atau elektronika atau IT, tapi permukaan aja. Tapi menurut lo ini benar nggak sounding yang kayak gitu, dan itu tetap kepake nggak landasannya? Ya sebetulnya sih yang kepake ada gitu ya. Jadi kayak contohnya kan tadi IT itu juga sendiri sebetulnya luas gitu ya. Nah, waktu awal-awal dulu kerjaan awal kan di jaringan. Cuman habis dari jaringan itu lo nggak stay di situ ya? Berarti pindah-pindah ya? Di jaringan itu waktu itu tuh karena ada 2 orang internship yang di jaringan, terus
akhirnya yang gua waktu itu disuruh sama mentor gua tuh itu tuh kayaknya yang lu yang di sana deh biar divisi sana. Biar maksudnya bukan karena lu nggak bagus nih soalnya butuh orang juga di sana, kan bantu sana. Nah pindah ke bagian waktu itu yang namanya server storage ya. Server storage. Mungkin kalau teman-teman bingung server storage itu apa ya, kayak sebetulnya kayak kita kan ya ke bank gitu segala macam, misalkan data kita semua kan ada yang memproses tuh, rekening kita kan ada, kadang kita narik, kadang apa kan harus selalu terupdate ya. Itu semuanya ada diproses di komputer yang besar banget gitu ya, itu namanya server gitu ya. Penyimpanannya yang namanya storage gitu ya. Penyimpanan data kita gitu. Nah, itu di situ server storage pindah. Nah, waktu kita belajar server itu ya itu kan isinya server tuh kan ya kayak komputer ya kayak ilmu-ilmu kayak rangkaian elektronik mungkin ya, sistem logika digital itu ya ada sih ya, tapi biarpun sebetulnya kita nggak pernah menceritakan itu ke customer, itu kan terlalu teknis gitu ya. Tapi ya adalah ngerti di situ gitu kan cara kerjanya segala macam dari situ. Ya adalah terus cuman ya memang ya tadi sih nggak benar-benar spesifik, tapi memang ada basicnya gitu ya, kayak programming juga kan, dia ada programming, kita juga sempat belajar programming. Terus yang menarik adalah waktu ini, jadi teknologi tadi ya di IT berkembang terus, sekarang kan komputasi itu pakai ini ya, dulu apa namanya sekarang tuh chip prosesor tuh kan kapasitor gitu ya. Kedepannya itu komputasi itu berkembangnya namanya, yang menarik tuh dulu di IBM namanya quantum computing. Dan itu ilmu yang kepake itu fisika kuantum. Iya, waktu itu kalau dijelasin quantum computing, ilmu dasarnya kuantum, yang lain pada nggak ngerti. Kita udah pernah belajar kan, wah ternyata kuantum, tapi dulu kita bingung kan. Ini tuh fisika kuantum, kita kan fisika ini buat apa sih sebenarnya belajar begini? Kita dulu nggak tahu. Nggak tahu aplikasinya buat apa gitu kan. Nah waktu itu begitu dengar penjelasan itu, ternyata bisa diaplikasikan seperti itu. Dan ya makanya tadi memang benar, jadi ilmu kita tuh ada sih, ya, tapi ya memang masih di kulitnya gitu. Tapi ya bisa jadi loncatan buat kita masuk lebih dalam sebetulnya. Gue baru jadi inget spesifik terkait dengan quantum computing ya. Kemarin tuh baru gue bareng sama dosen fisika ya, dia lulusan UGM lah. Lalu dia ngebina anak Telkom yang IT. Karena dia apa ya, gue juga kurang detail kemarin, tapi intinya mau tugas akhirnya mengenai quantum computing gitu. Datang ke dosen fisika ini, dia fisika murni bro, bukan fisika teknik fisika gitu. Jadi si dosen fisika murni ini tentu mengerti tentang kuantum gitu kan, tapi tidak mengerti tentang IT-nya gitu. Lalu si anak IT Telkom ini datang ke dia, ya dia tahu IT-nya tapi nggak ngerti kuantum gitu. Jadinya ketika mereka ngobrol, si dosennya akhirnya mengajarkan dasar-dasar fisika kuantum dulu gitu ya. Biar nanti dia udah punya gambar, dan itu akhirnya jadi sulit gitu bagi teman-teman yang berangkatnya dari IT ya. Waktu dia dalam contoh kasusnya ini dari Telkom yang pada waktu itu gitu. Sedangkan kalau kita mungkin udah ada sedikit dasarnya fisika ya, walaupun fisika kuantum kita juga nggak sedalam yang murni, tapi paling nggak udah tahu koneksinya gitu ya. Cuma jadi udah tahu lah begitu kita, ini quantum computing gitu ya, mungkin. Dan masih progres ya sekarang kayaknya dunia tuh masih arahnya ke situ ya. Karena sebetulnya sekarang tantangannya pun adalah mengkomersialisasikan si quantum computing ini, karena dia perlu environment khusus yang susah banget gitu kan. Dia harus di suhu tertentu, yang suhu itu kalau kita mungkin bikin tempat sendiri harus ya teknologinya super sulit lah gitu kan. Nah itu yang sekarang masih tantangan. Cuman sekarang tuh beberapa perusahaan kayak IBM gitu ya, siapa lagi riset, nah mereka udah mulai open tuh, bisa coba kita, bisa coba. Jadi kita bisa kalau mau coba coding di atas quantum gitu, computing udah di open dan mereka masih ngeriset terus gitu ya. Jadi memang biasanya IT gitu sih. Sekarang risetnya mungkin begitu booming, dipakai beberapa tahun ke depan gitu ya, riset. Makanya sekarang juga banyak, kan sekarang lagi banyak rame AI gitu ya. DALL-E, terus juga ChatGPT apa segala macam. Banyak yang bilang juga
kalau quantum computing nanti ini gitu ya, itu mah udah lewat semua gitu kan maksudnya. Dari sisi sisi advance-nya jauh gitu kan. Problemnya adalah mungkin dulu ya, kalau zaman komputer zaman dulu kita kan masih lambat lah ya kita bilang ya, nggak secepat sekarang. Mungkin ingat ya dulu kalau dengar cerita teman-teman dulu, kita ada kuliah apa tuh, kalau terakhir tuh fisika komputasi ya, ada yang dulu ya, fisika kan ada yang komputasi kan. Kalau dengar ceritanya mereka mensimulasikan persamaan matematika yang jelimet dan pakai komputer lama gitu ya prosesnya, harus diparalel berapa komputer. Dengan teknologi sekarang itu bisa diproses jauh lebih cepat dan dengan quantum computing itu bisa jauh lebih cepat lagi. Ya itu menariknya, jadinya bisa banyak menyelesaikan persamaan-persamaan yang mungkin sekarang masih ya tadi ya kan dipakainya buat tadi ya, buat men-solving, bisa jadi ya persamaan-persamaan matematika apa gitu ya. Dan kuantifikasi yang rumit lah nanti pasti rumit, bisa, apalagi yang simpel nanti kan ibaratnya pasti lebih cepat gitu. Ya, makanya quantum computing sekarang lagi di riset oleh banyak terutama perusahaan-perusahaan IT yang besar lah. Dia soalnya bahkan men-solve banyak mungkin problem-problem yang sekarang belum terpecahkan gitu ya. Itu menariknya sih. Dan ya kayak AI gitu kan, itu juga dia butuh komputasi yang cukup ini. Cepat, nah, ini nyambung lagi nih tadi ke kuliah. Saya juga dulu tuh pas gua tuh bikin tugas akhir tuh kan labnya apa sih dulu? Artificial Intelligence ya, jaringan saraf tiruan dulu bikinnya kan, controller pakai jaringan saraf tiruan. Nah, itu kan sebetulnya basic buat AI kan? Iya. Oh, jadi sebenarnya ada koneksinya juga, di situ ya. I see. Kan nyambung juga sih dulu bikin sekarang AI gitu. Kita dulu kalau sekarang kan AI itu kita bikin model namanya ngetrain kan, dari data yang ada, train jadi model. Ya dulu juga sebetulnya pas diingat-ingat waktu dulu bikin tugas akhir collect datanya di train gitu kan, pakai si jaringan saraf tiruan tuh jadi model input output gitu kan, simulasi. Oh iya berarti ya adalah nyambungnya gitu. Cuman dulu inget banget padahal cuman sederhana lah ya, sederhana banget aja. Dulu tuh inget tuh sekali ngeran tuh kalau TA tuh bisa beberapa jam tuh di laptop sendiri tuh. Udah gitu salah lagi, wah ini salahnya di mana, udah 5 jam nunggu, salah di mana nih. Nah, mungkin sekarang kan komputasi semakin cepat ya. Mungkin sekarang kita mau bikin kayak gitu bisa lebih rumit lagi mungkin. Kalau dulu sederhana aja, ini 5 jam nggak lah, cari yang rumit tar nggak lulus gitu. Nah itu pas lo lagi di IBM ya, dari dari jaringan terus mungkin masuk ke divisi lain, terus ke di quantum computing apa segala macam. Seingat gua ujungnya lo juga agak berhubungan dengan customer tapi lebih ke sales juga ya mungkin ya? Ya, jadi emang kalau dulu tuh memang ada biasanya ya di perusahaan itu US company multinasional tuh ada biasanya kita bagi biasanya ada sales gitu kan. Kalau sales spesifik lah jualan gitu kan customer. Terus ada engineer. Kalau engineer ini yang implementasi gitu kan, yang dia benar-benar implementasi segala macam teknologinya lah. Ada yang tengah-tengah. Ini namanya kita pre-sales atau system engineer. Jadi tugasnya apa? Tugasnya itu sebetulnya. Dan lu di sistem engineer-nya pada waktu di IBM. Sistem engineer pre-sales ya. Memang maksudnya pre-sale. Jadi memang kan ada embel-embel sales ya, pre-sales itu ya. Ya jualan juga, tapi jualannya itu kita membantu sales kita sebetulnya kita ke klien kita harus tahu dulu mereka tuh lagi apa sih problem yang dihadapin. Problem apa yang dihadapin, terus dari problem yang dihadapin kita bikin solusi sebetulnya. Nah, ini nih, kita punya solusi, kebetulan produk kita ini bisa membantu problem Anda tadi gitu. Nah, problem Anda tadi bisa kita selesaikan dengan ini, terus kita bikin desain solusinya seperti ini gitu ya. Itu yang kita bantu ke customer. Jadi customer tuh beli tuh nggak asal beli, tapi sesuai dengan memang kebutuhannya mereka. Nah, itu tugasnya si pre-sales. Jadi menjembatani antara sales tadi dengan sama engineer gitu. I see. Itu kan berbeda lagi tuh secara job desk, atau ketika lo masuk lo ibaratnya tadi disiapkan untuk di engineeringnya, tapi sekarang enggak juga ya? Masuk tuh awalnya itu adalah
pre-sales untuk area jaringan tadi. Oh, jadi memang dari awal udah Bener. pre-sales. Makanya emang gitu. dulu bingung karena kan nggak punya basic jaringan. Ini router sama switch aja bedanya apa nggak ngerti dulu kan. Waduh, terus disuruh bikin desain. Lihat desain topologi jaringan satu gedung gitu. Ini apa? Kan bingung gitu. Berarti ada juga tantangan, maksud gue oke, dari sisi engineering-nya ada tantangan. Iya. Dan kita sebagai engineer kan sebenarnya tidak terlalu disiapkan juga untuk ketemu klien dan segala macam ya. Itu juga jadi tantangan buat lo pada, atau sudah come natural aja gitu. Nah, dulu tuh sebetulnya ya memang sih karena pre-sales itu jadi kita technical harus ngerti biarpun nggak harus jago engineer lah, masih jago engineer. Tapi kita karena banyak ngobrol sama customer, kita tuh harus apa ya istilahnya bisa ngomong, dan ngomongnya tuh kan setiap customer tuh beda-beda ya. Ada customer yang memang orangnya jago banget IT-nya gitu. Ada juga yang memang nggak terlalu jago. Nah, bagaimana kita bisa kelihatan jago? Enggak, kita bisa mengkomunikasikan sebetulnya dalam yang mudah, yang bisa dimengerti gitu. Nah, itu yang dan jadi sering ngobrol ketemu orang kan. Memang sebetulnya dulu sih nggak terlalu seneng, dulu kan mikirnya jadi engineer gitu, nggak pernah mikir ada pre-sales gitu, dulu mikirnya kan engineer instrumen, nggak pernah mikir, ya itu belajar apa ya, dulu tuh ya selling gitu, ada kita tuh belajar selling, sampai kalau dulu di IBM tuh ada sekolahnya, sales school, itu cara-caranya gimana ngomong sama internal tuh atau internal. ngikut enggak internal, di jadi ada gimana cara ngomongnya kalau ketemu manajer IT dari suatu perusahaan, gimana caranya pitching solusi kita, gimana caranya tuh, macam-macam kayak gitu, tapi lebih ke teknik, teknik apa ya, teknik berkomunikasi sama orang gitu. Jadinya, dan itu per kepala siapa yang akan lo temui gitu, jadi maksudnya udah ada modelnya lah. Ada modelnya, jadi gimana kalau ketemu sama orang IT-nya akan begini. Kalau ketemu sama misalnya level IT manager seperti apa, kalau ketemu sama CEO kan atau CIO misalnya, yang kan mereka nggak punya waktu banyak, gimana bisa efisien, biasa mereka waktunya cuma 10-15 menit ketemu lo, gimana lo bisa ngomong efisien dalam 10-15 menit. Itu kan, waduh ya dulu sih awal-awal masuk itu dinilai gitu kan, ada sales school, mana sales schoolnya, kadang kita jadi kayak latihan nih, ada misal lu nih, lu jadi pura-pura jadi customer ya, terus gue simulasi gitu kan. Dan nggak hanya yang kita bilangnya call taker itu nggak hanya orang lokal, kadang orang dari regional. Gimana kita harus ngomong pakai bahasa Inggris, udah mikir pakai bahasa Inggris gitu kan. Ya dulu sih keteteran pas sales school karena sesuatu yang baru gitu kan. Kita kan lebih banyak kuliah kan lebih banyak apa ya, lebih banyak bahas ya sesuatu yang pelajaran jarang-jarang lah kita kan belajar tentang cara communication skill gitu, soft skill ya. Wah itu ya nilainya ya pas-pasan buat lulus aja lah dulu Pak. Jadi dinilai ada lulus enggaknya juga. Jadi ada ya kalau nggak lulus nanti ada tugas atau apalah kita sampai lulus. Ya itu ya pas-pasan lah nilainya dulu tuh karena emang nggak biasa. Cuman memang sambil jalan kan, sambil lebih sering ketemu, lebih udah semakin tahu nih gini nih ternyata kalau orangnya begini, enaknya ngomong begini itu ya pengalaman sih. Jadi berkembang pengalaman sih. Iya. Dan balik lagi ke Nutanix ya. Berarti ketika lo masuk di Nutanix title-nya sama berarti ya, ibaratnya udah sama, jadi maksudnya posisi yang diambil adalah pre-sales tadi ya, atau sistem engineer ya. Sebenarnya pindah-pindahin pre-salesnya tetap, tapi dari zaman dulu tuh pindah-pindah ininya aja. Awalnya kan tadi jaringan, terus pindah ke server, gitu kan. Server di Nutanix itu lebih banyak sih, lebih luas ya yang dipegang, softwarenya lumayan banyak ya. Kalau pre-sales itu berarti customer inquiry, customer datang ataupun misalnya outbound ya yang nyamperin customer, itu yang pertama kali ketemu adalah sistem engineer, bukan salesnya. Biasanya ya ketemu sebetulnya ya kita cukup penting sih di awal itu karena biasanya sales itu lebih ke ini kan ya, relationship. Bukan jalan. Sales ini orang yang punya relationship bagus gitu ya ke level-levelnya manager di customer, karena kan mau nggak mau pasti kita harus ada pintu masuk ke sana.
dan itu kan dari relasi Iya. sebetulnya. Makanya sebetulnya di IT juga salesnya jangan salah tadi, makanya saya baru ngerti sekarang pantesan Bu Betty bisa jadi CEO, ternyata yang penting itu orangnya Jejaring. relasinya bagus ya, luas ininya, ternyata itu gitu. Bahkan ya tadi ya teman-teman saya juga sales ada yang lulusan psikologi, nggak harus IT gitu, jadi nggak harus, Justru malah jadi enggak dicari ya. malah relasi. Jadi mereka buka pintu duluan, biasanya buka pintu duluan. Nah mulai kan dari customer dapat ada kepunya lagi Kebutuhan. bikin ini nih, ada kebutuhan apa, mulai tuh salesnya saya bawa ya, ini nih ya Yudi ya pre-sales saya ya, cerita gitu, cerita kita punya solusi apa aja, cerita kita, bapak mau bikin ini, kita punya ini loh gitu. Nah, mulailah proses, biasanya ada kadang kan harus dicoba dulu, namanya biasa kita bilang POC, proof of concept, bikin POC segala macam. Kayaknya mati deh, solusinya. coba di Mati ya. coba ditekan dong, di agak tahan. Tapi suara tuh masuk ya? Oh ya udah nggak apa-apa. Ya udah nyala. Oke, siap. Ya itu ada POC, proof of concept, dites apakah solusi yang kita tawarkan udah sesuai nih sama kebutuhannya customer. Terus ya biasa bikin proposal segala macam. Udah oke semua proposal. Ya udah selesai tugas kita sebetulnya. Nanti tugas kita lagi adalah begitu solusi kita ini jadi dipakai, kita kan harus ada proses implementasi. Setup. Kita kan yang harus nerangin tuh ke engineer. Dulu yang kita desain begini nih, lu implementasinya kayak gini nih gitu. Jadi kita banyak sih sekarang nggak hanya pre-sales gitu ya, bahkan bukan sistem engineer sekarang namanya solution architect gitu ya. Jadi arsitek ngerancang solusi gitu. Nanti kita habis itu ya, jadi benar-benar kayak ngejembatanin antara sales dan Gue pernah ini sih, mungkin beda-beda istilahnya gitu ya, karena ada beberapa di BUMN itu posisi sistem engineer itu mungkin lebih banyak dikenal kayak proposal engineer ya. Iya. Proposal engineer, jadi sebenarnya nge-set up sistem, tapi mungkin kalau dia lebih ke nggak terlalu komunikasi juga dengan klien ya. Berarti kalau sistem secara istilah kalau di IBM atau juga di Nutanix itu sistem engineer tuh yang tadi penengah lah ya. Iya. Penengah itu ya. Oke. Kalau bikin proposalnya atau solusinya juga dari kita bikin oke. proposal, kita bikin solusi. Iya. Ya, cuman ya itu kita jelasin ke customer, ketemu customer, ngobrol. Jadi benar-benar kita nggak hanya harus jago secara teknikal, tapi kita juga harus bisa secara komunikasi skillnya juga harus bagus. Iya, Gitu betul sih. betul. Ya menariknya. Gitu. Ini kalau yang sering gue temukan ya, antara orang sales dengan orang engineer itu, atau mungkin di pre-sales juga dengan engineer-nya berantem tuh. Gara-gara kalau orang sales atau pre-sales juga mungkin kan pengen jualan, lo butuh apa gue bisa gitu kan sebenarnya, gue bisa bikinin gitu. Nah, Kalau di perusahaan sebesar atau dari US lah, lo kan di MNC lah ibaratnya, multinational company, gimana tuh? ya itu tuh sebetulnya memang problem. Kayaknya abis letternya biar ada Iya, gitu. sebetulnya. Ini juga Nggak apa-apa. tenahin, nggak apa-apa. Ya itu problem yang sering terjadi memang. Nah itu tuh sebetulnya tugasnya pre-sales tuh. Tugasnya pre-sales tuh kan jadi jembatan. Kalau sales memang biasanya gitu. Customer mau apa, palu gada lah dia. Apa lu mau gua ada gitu kan. Padahal mungkin ya bisa, tapi misalkan kita belum pernah melakukan implementasinya, kata engineer kan. Engineer kan ngelihat nih, wah ini susah banget gitu kan, nggak bisa gua nih gitu kan. Nah kita tuh sebetulnya harus menjembatani, sales, bisa loh gitu. Ini solusi yang bisa kita tawarin tuh ini doang. Ini kita confidence. Kalau yang ini kita nggak confidence, nanti kita nggak bisa deliver, Malah kan jadi, kita jadi dimarahin kan sama customer gitu. Nah cuman memang ya untungnya nggak semua sales itu begitulah. Jadi ya tergantung salesnya juga. Ada salesnya juga yang memang cukup mengerti gitu. Jadi dia sebelum berani menjanjikan sesuatu, dia akan konsultasi dulu sama kita. Ini gua mau si customer ini butuh ini, kita bisanya sampai mana scope-nya gitu kan. Oh kita bisa yang ini kayaknya kita nggak bisa, kita harus yang ini lepas, kita nggak bisa, kayak kita yang kerjain kayak gitu. Jadi ya emang harus saling berkomunikasi juga lah. Sales yang baik itu sales yang sebetulnya yang tadi dia juga nggak asal ngomong sebetulnya. Jadi tapi ya harus komunikasi, karena kita yang makanya kebanyakan
kalau ketemu customer sekarang, customer tuh selalu bilang dia itu lebih percaya sama pre-sales daripada sales. Karena kalau sales lo jualan doang lu mah gitu. Dalam pre-sales tuh pasti biasanya ada analitiknya lah ya. Dia akan apa ya? Dia tuh lebih akan memberikan solusi yang lebih apa ya? Yang masuk akal lah gitu. Jadi tapi ya itu sebagai pre-sales tuh sebetulnya sekarang yang harus kita jaga tuh di customer, mau kemanapun kita pindah perusahaan, kita harus menjaga integritas sebetulnya. Kita tuh yang nawarin satu solusi ini memang yang membantu mereka, nggak kadang ya nggak bohong juga. Ada beberapa pre-sales yang jual software misalkan yang customer sebenarnya nggak butuh, nggak pakai, dan sebenarnya customernya nggak ngerti kan, pokoknya udah dibeli nggak dipakai sebetulnya, nggak membantu mereka juga tapi dijual gitu. Nah sebenarnya pre-sales yang bagus biasanya yang dipercaya itu adalah yang dia tuh yang benar-benar solusi itu yang dibutuhkan gitu, tepat lah ya, tepat guna, jangan sampai kasih solusi yang nggak digunakan juga gitu, kayak gitu sih. Ya itulah menariknya gitu. Ya, balik lagi ke Nutanix, ini berarti kan di Indonesia udah jalan 8 tahun berarti bukan ya? Kalau dari 2016 ya. Mungkin ya udah 8 tahun. Udah 8 tahun. Terus juga kalau pas beberapa kali kita ngobrol gitu ya, ada klien yang di perbankan juga, di BUMD, di government, di macam-macam gitu. Solusi yang lo tawarin, kalau gue memandang sebagai ini ya, sebagai apa namanya, yang udah memang orang Indonesia gitu kan, kita ngelihat orang asing yang datang ke sini bikin startup market ke sini, artinya ngelihat proses transformasi digital di Indonesia berpotensi gitu kan ya, ada potensi gitu, ada peluang gitu kan. Memang lo ngelihatnya bagaimana sebagai yang udah keliling kemana-mana? Oke, jadi sebetulnya kalau dilihat sama US company, apalagi yang Indonesia itu market yang sangat besar sebetulnya. Iya. Kita tuh lagi apa ya? Kalau lihat review apa bisnis lah gitu segala macam. Kita juga jadi karena emang kita di area bisnis gitu ya. Kita pun biasanya bos kita tuh akan selalu setiap awal tahun tuh kayak lihat bukan quarter apa, suka ada look gitu ya, Indonesia outlook ya, tahun depan seperti apa, ekon apa, di sisi apa yang berkembang, di perbankan kah, government kayak gitulah selalu dilihat itu ya. Dan Indonesia tuh adalah salah satu negara yang dilihat growth-nya itu masih akan tinggi gitu ya. Nah, jadi memang kita dilihat sama luar tuh bisa ini, termasuk kita juga di Indonesia kenapa kita tambah tim terus sekarang, karena kita lihat Indonesia ini marketnya masih banyak nih yang bisa kita gali gitu ya. Memang sekarang semua lagi mulai bertransformasi juga sih dilihat ya. Saya di perbankan gitu ya, itu mulai sekarang juga mulai semakin memodernisasi lah istilahnya, sistem-sistemnya gitu kan. Di pemerintahan juga mungkin ya sekarang udah mulai ya semua yang biasanya kita lakukan harus datang ke tempat kan sekarang udah mulai digitalisasikan, biarpun mungkin dan itu pun kan kita rasa belum optimal ya di beberapa lini ya. Kadang kita juga ngerasain sendiri yang pakai aplikasi, ya ada sih nih aplikasinya tapi kok susah banget ya daftarnya, kok gagal terus atau apa ya, atau udah ada interface aplikasinya pas di sana apa yang kita tulis di aplikasi harus dimasukin lagi, harus diisi lagi manual gitu kan, terus buat apa kita isi gitu ya itu sebenarnya tantangan di kita sebetulnya. Kalau itu masalah ya kita tantangan di kita juga gitu kan, kita kasih solusi ke mereka, ini loh Pak biarnya. Kalau kita udah kasih solusi kadang ada yang diambil, ada juga yang nggak diambil gitu. Tapi ya itu udah mulai ya kita lihat Indonesia ini sedang mulai, apalagi di beberapa lini itu transformasi memang digital itu lagi digalakkan banget. Apalagi kan ada kalau di government tuh Pak Jokowi kan pinginnya satu data Indonesia, yang Indonesia punya satu data yang terintegrasi semua kan. Sekarang kesannya masing-masing punya data masing-masing yang kadang nggak saling sinkron satu sama lain gitu ya. Kedepannya kan ingin seperti itu. Jadi ya Indonesia ini satu market yang sangat menarik sebetulnya buat multinational company, apalagi di IT ya. Dan artinya maksud saya berarti berpotensi gitu ya, maksudnya di dalam artian memang harus akan berubah nih ya nantinya gitu ya. Ya memang kalau kita lihat ya kedepannya kan teknologinya ya trennya seperti tadi, trennya kan digitalisasi gitu ya. Ya
jujur tuh waktu zaman masih dulu di kerjaan yang dulu juga ya, sebelum booming dulu kan, sekarang aplikasi transportasi. Dulu kan zaman dulu kalau ingat taksi nggak ada yang punya aplikasi, kita kan harus even nelfon call centernya. Saya dulu ingat banget tuh, kalau kan saya dulu masih bolak-balik tuh zaman kerja di IBM Jakarta Bandung, dan biasa ngambil kereta Senin pagi, yang paling pagi tuh ke Jakarta. Kalau nelfon call centernya taksi subuh tuh udah jarang yang ngangkat. Kalau udah ada yang ngangkat pun, kalau kita pesen taksi nggak tahu gitu, ini taksi datang apa enggak ya gitu kan, bingung sendiri kan, karena nggak bisa kita kan, begitu booming aplikasi berbasis transportasi yang berbasis aplikasi booming gitu kan, mau nggak mau tuh kan si bisnisnya taksi tradisional tuh tergerus sebetulnya kan bisnisnya. Ya, jadi sekarang dan sekarang melawan, mereka bikin aplikasi. Mereka bikin lagi untuk melawan kan. Ya, jadi memang trennya gitu sekarang, siapa yang telat bertransformasi pasti kegerus gitu. Tapi kalau gue pribadi belakangan ini lebih seneng pakai aplikasi taksinya yang resmi. Iya, makanya kan ya. Jadi bagus kan, berarti perusahaan taksinya ya, untuk jadi lebih, kalau ojeknya sih karena nggak ada belum ada tandingan. Tapi kalau mobil lebih jadi lebih nyaman jadinya. Ya itu bagus. Jadi mereka berusaha melawan dengan memperbaiki aplikasinya, memperbaiki operasionalnya juga. Makanya sekarang di situ kan. Kayak bank juga digital banking gitu kan, itu juga pasti kan mau digital banking lu akan pilih-pilih, aplikasinya digital bankingnya kok nggak enak banget ya, lalek banget itu segala macam, gue pindah ke yang lain, kata teman gue yang ini lebih enak ya selain ini, kayak gitu pasti kayak gitu kan. Jadi sekarang perannya di situ kan. Iya, betul. Kalau dari sisi ya tadi, kalau boleh di spill ya, kalau zaman sekarang kalau boleh di spill, klien-klien lo nih apa sebenarnya, bergerak di industri apa, terus kalau ada spesifik yang lo paling banggakan gitu ceritanya. Oke. Kalau sekarang sih di yang kerjaan sekarang sih cukup kita cross sih, gue kebagian yang cross lah itu. Jadi ada bank ada, pemerintahan ada, kampus juga sebetulnya kan, kampus terus rumah sakit, konstruksi, macam-macam lah kalau sekarang. Kalau mungkin yang di company sebelumnya di IBM itu dia lebih banyak bermain di sisi banking sih, financial institusi gitu ya. Ya yang cukup membanggakan ya dulu beberapa list bank besar mungkin yang teman-teman pakai, mau BUMN, swasta. Ya kita bantu desain belakang gitu ya, di belakangnya. Dulu tuh bahkan sampai zaman di kerjaan yang dulu tuh kebetulan saya alumni ITB juga gitu kan, kita beda jurusan. Dulu sampai kita kalau bikin proposal, wah hebat juga ya kita, ini nasabah bank ini nih berapa puluh juta ya, nasibnya ada di tangan kita gitu kan. Jadi kalau misalnya solusi yang lo arahkan pasti memudahkan ya, berarti ada impact-nya ya. Betul. Berarti lo ada ini juga ya. Ada juga sebetulnya pas implementasi kan, kalau kita salah bikin atau apa kan bisa jadi flow-nya nggak jalan. Dan kalau bank misalkan ya bermasalah nih, misalkan dengan solusi yang kita buat, kan itu sebenarnya pasti customer si bank ini akan marah-marah kan, dan itu biasanya akan naik di media kan. Dan pasti internal bank itu akan marah-marahnya sama kita. Itu deg-degan juga sebetulnya. Jadi abis kita bisa menjual nih nggak lega juga. Kita tuh baru lega kalau udah implementasi jalan lancar. Ini udah nih beres, kita bisa bangga gitu kan. Wah, ini hasil kerja gue. Alhamdulillahnya sih ya selama ini ya semua bisa berjalan lancar ya. Belum sampai pengalaman sampai waduh nggak jalan gitu. Nah, teman-teman sih ada beberapa yang pernah punya pengalaman kayak gitu. Akhirnya namanya projectnya itu dia istilahnya sunsetin gitu. Tapi ya efeknya kalau kayak gitu biasanya bisa di blacklist kita kan. Ya, tapi ya mudah-mudahan sih jangan sampai kejadian ya. Makanya harus teliti sih sebetulnya, kita harus teliti pas bikin solusi itu gitu ya. Harus teliti banget gitu, apalagi kalau buat yang aplikasi-aplikasi kritikal. Kritikal kayak misalkan misalkan biasanya dulu kerjain core banking namanya aja udah core gitu kan. Core-nya kalau kita salah semua
nggak jalan gitu, nggak beruntung kan. Core-nya, wah itu harus benar-benar yang kadang itu pun buat dari bikin proposal bolak-balik tuh bisa sampai setahun lebih. Karena kan kita takut salah. Lu berarti kalau siklus salesnya tuh berapa lama? Paling cepat paling kalau biasanya sales tergantung customernya. Kalau tadi customer yang memang projectnya gede itu cycle-nya lama biasanya. Sales cycle-nya nggak bisa kita 3 bulan, nggak bisa. Pasti lama, bisa setahun, bisa lebih dari setahun. Karena kan besar. Kalau project semakin besar biasanya projectnya sales cycle-nya akan semakin lama. Tapi kalau projectnya nggak terlalu besar bisa kita eksekusi lebih cepat karena level projectnya kan nggak terlalu besar gitu ya. Approval dari manajemen juga biasanya lebih cepat lah kalau projectnya nggak terlalu besar. Itu kalau project-project gede itu ya biasanya makanya kita kalau di perusahaan itu kita bagi segmentasi market. Ada yang enterprise yang besar-besar tadi yang sales cycle-nya lama dan kita harus satu project aja kita harus bolak-balik seminggu aja ke situ tuh kayak berkali-kali. Itu biasanya enterprise. Kita harus benar-benar ini. Ada juga yang segmentasinya small medium business yang lebih cepat sales cycle. Kita bagi-bagi lagi nih. Jadi sekarang juga gitu di kantor yang sekarang kita bagi-bagi. Lu segmentasinya yang enterprise ya, gua yang SMB ya. Kayak gitu. Jadi beda soalnya beda tipikal sales cycle-nya juga beda. Ya dan itu kan tapi kan sebenarnya dari sisi company ya entah di regional atau dari pusat pasti kan ada target quarterly atau ada target bulanan gitu kan. Berarti kalau untuk yang tipikal enterprise yang sekali goal gede tapi kan cycle-nya lama tuh. Cycle-nya lama. Dia harus pinter mengelola. Berarti lu gimana tuh? Kan dituntut juga mungkin ada kayak tadi ya target atau bagaimana. Benar. Nah, teman-teman nih kalau misalkan mau kerja di kayak gitu ya, jadi sales atau technical sales, namanya ML sales itu biasanya kalau multinational company itu gaji kita itu ada yang garansi pasti dibayar, ada juga yang berapa persennya bonus. Ya maksudnya dari itu sales. Itu akan dibayar kalau lu achieve target gitu kan. Kalau achieve target, oke. Nah, sales itu yang potongannya paling gede. Jadi kalau sales itu berapa persennya itu lebih gede lah. Misalkan 55-45, 60-40. Oh bahkan sampai seangkanya bisa. 45 gitu. Cuman ya kalau lu bisa deliver bonusnya gede, lebih gede. Kalau pre-sales itu lebih kecil, biasanya persentase yang dipertaruhkannya lebih kecil. Ya jadi kalau lu nggak achieve, ya lu lebih daripada sales lu lebih lumayan lah tapi bonusnya memang biasanya nggak sebesar sales. Jadi ya itu pilihan juga kan. Oke, berarti kalau achieve satu gajinya penuh plus ada bonus. Plus ada bonus pasti lagi. Ya. Karena kan achieve juga biasanya nggak pas, bisa juga kita melebihi gitu kan. Nah itu yang ada bonus tambahan biasanya. Nah target ya ada ya kita di multinasional tuh gitu sebetulnya kalau sales, dan jadinya kan kalau kita tuh kerja tuh sebetulnya benar-benar yang hybrid aja. Lu nggak perlu ngantor tiap hari, yang penting KPI ada tuh. Revenue sekian target kan. Nah, udah mau ke kantor mulu kalau revenue nggak pernah dapet buat ya, apa ya kita harus banyak ngabisin waktu sama customer sebetulnya buat ya cari-cari project baru gitu kan ya. Tapi ya kayak gitulah challenge-nya. Kalau benar-benar mau utuh gajinya segitu, ngejar. Kayak ada bonus jadi engineer. Iya. Kalau engineer kan nggak ada beban, nggak ada arah. Nggak ada beban jualan. Iya. Makanya itu pilihan sebetulnya waktu internship pun pas pertama internship di IBM dijelasin. Sales tapi kan target itu as a team kan, maksudnya pasti kan maksudnya ya as a team lah. Tergantung perusahaan sih. Kalau sekarang kalau sales itu biasanya targetnya itu individu. Kalau kita jadi di breakdown ya, misalkan quarter ini gue pengen segini nih secara target, lalu nanti ada tim ini akan kebagi-bagi nih. Nah, kalau di lu sekarang salesnya individu aja. Pokoknya target tuh segitu. Kalau kita di pre-sales itu targetnya tim. Oh, kalau di sales targetnya individu, kalau di pre-sales as a team. As a team. Jadi ya plus minus juga. Kadang misalkan sales kita lagi bagus banget nih. Tapi kita secara tim, temen gue ada yang belum bagus nih. Jadinya kita kan belum maksimal dapetnya. Tapi kadang enaknya
sales kita lagi jelek nih, tapi tim gue yang lain lagi bagus-bagus, gue lagi jelek sendiri, kebantu dari yang lain, kayak gitu ya. Tapi tergantung sih, itu kan KPI ya. KPI setiap perusahaan beda-beda sih, dan itu ya teman-teman, apalagi kalau posisinya kayak kita sales ya, KPI itu harus kita benar-benar pas interview tuh kita harus benar-benar detail gitu. Kira-kira kan kadang kita dikasih KPI yang nggak mungkin kita capai gitu, ngapain juga kita ambil gitu kan. KPI juga harus yang masuk akal gitu. Ya gitu lah. Tapi pasti kan ada metodenya ya. Ketika dia masuk join kan pasti ini sebenarnya pola kita seperti ini nih gitu kan. Jadinya mungkin akan sambil belajar juga ya. Sambil belajar. Ya. Dulu mah awal-awal ya nggak ngerti juga beginian. Tapi kalau sekarang kan udah tambah pengalaman, jadi udah tahu nih, oh kalau ini juga pas interview misalnya mau pindah kerja juga udah tahu nih mau yang ditanyain apa nih. Kadang nanya dulu juga kan, oh kamu dapat kuota tim, oh iya kuota timnya selama ini berapa dan selama ini nyampe nggak? Jangan kalau nggak pernah nyampe kan berarti waduh nanti gue beban nih, bubar bonus kita nggak pernah turun nanti. Ya gitulah. Nah, tadi juga pas di belakang kita ngobrol masalah Nutanix juga mencoba agak mundur sedikit, bukan agak mundur ya. Dalam artian mempersiapkan bukan cuma tadi yang infrastrukturnya, tapi lo juga mulai masuk ke perguruan tinggi dalam konteks talent membantu orang-orang untuk belajar terkait dengan cloud teknologinya juga kayak gitu. Ini reasonnya kenapa nih pas lo mulai? Ya sebetulnya sih memang waktu itu kita ngelihat ya digital talentnya di area ini masih nggak banyak dan di Indonesia. Ya di Indonesia dan juga kebanyakan gitu ya kalau kita lihat sekarang di perusahaan-perusahaan terutama kadang karena sekarang tuh ada misalkan ya sekarang ada unicorn gitu kan ya. Biasanya mereka berani bayar tinggi, biasanya orang-orangnya jadinya ngumpul ke sana semua kan. Sedangkan yang lain juga padahal kan udah mau bertransformasi tapi orangnya masih kurang ya. Terus kita pertama sebetulnya ya kita pingin membantu menumbuhkan juga digital talentnya sehingga nggak perusahaan-perusahaan yang lain pun bisa mendapatkan talent yang sesuai gitu ya dengan ininya mereka. Gitu ya, itu sih sebenarnya tujuan utamanya ngenalin teknologi ini agar ya maksudnya agar kita juga secara di Indonesia ya transformasi ke arah sananya bisa lebih kenceng juga gitu. Karena kalau sekarang talentnya nggak ada kan biasanya yang jadi penghambat itu juga sih talent. Kadang udah secara teknologi mah banyak sekarang tinggal pilih kan. Kita mau beli yang dari ya kayak kita di perusahaan bisa mau develop sendiri juga bisa kalau ada talentnya gitu kan. Tapi kalau nggak ada talentnya biasanya terhambat di situ gitu. Jadi kita pingin lebih mengenalkan itu sih ke kampus-kampus kalau bisa gitu dan sehingga nantinya digital talent kita bisa berkembang juga di area situ. Ya, jadi secara strategi ya tadi kan di awal kita sempat ngomong masalah implementasi teknologi oke gitu, cuman beratnya adalah nanti di usernya sebenarnya kan ujungnya bagaimana mereka kan mereka yang mau operasional sehari-hari gitu kan, kalau nggak ngerti kan bingung gitu kan. Dan salah satunya adalah teknologi bukan teknologinya aja jadinya ya, jadi ada orang-orangnya. Nah lo juga berarti narik ke arah situ, itu satu. Dan yang kedua adalah ketika lo udah mulai mendidik orangnya, ketika mereka selesai kuliah dan bekerja, mereka akan kebayang gitu, oh iya kayaknya bisa nih diginikan pakai cloud atau dan mungkin akan berpikiran Nutanix gitu ya. Jadi ini kayak strategi tapi juga bukan strategi sales tapi lebih kayak strategi yang lebih jangka panjang gitu ya mungkin. Jangka panjang ya, dan tentu saja bias kita rencananya memang pakai teknologinya kita. Jadi ntar kan mereka familiar dengan teknologi kita gitu kan. Kadang perusahaan juga sekarang kan misalkan cari talent gitu ya. Kadang saya juga diminta gitu misalkan, gue nih lagi butuh orang Nutanix gitu kan, ada nggak gitu kan. Lebih enak kalau kita misalkan nanti udah punya banyak digital talent di company kita kan, lebih banyak yang ngerti, lebih gampang gitu. Cari orang Nutanix gampang loh gitu. Yang ngerti teknologinya gitu kan, kayak gitulah. Daripada kalau kita sama sekali nggak ada talentnya juga, kita kadang nanti yang di challenge itu orang gue nggak ada yang ngerti nih gitu. Iya betul. Jadi campaign lah ya. Jadi campaign juga lah. Tapi ya tadi tujuannya juga lebih itu juga sih, ada
ya kita juga ada sumbangsihnya juga lah buat ini. Kampusnya apa aja yang udah ini? Udah mulai. Aduh, sebetulnya kayaknya belum boleh disebut belum sih. Kita masih penjajakan beberapa kampus ya, baik PTN maupun PTS. Cuman ya lagi penjajakan juga termasuk, tapi ya itu juga kan kalau kita udah deal nih kan kita yang harus ngajar nih. Kita orangnya terbatas nih, udah kerjaan banyak, harus ngajar, takutnya kan kalau nggak komit kan nanti gimana nih, nggak bener kan ini Nutanix tuh begitu. Jadi lagi ini dulu lah kita. Tapi gue ingat kemarin Nutanix tuh sponsorin ini ya, event yang di Bandung ya, ada Bandung. Ya ada yang di Bandung, ada yang temen sih yang kesana. Karena gue juga jadi ini pameran juga di situ. Kiwi dapat booth juga di situ gitu. Ada ya. Apa ya namanya Bandung? Itu IT juga ya kalau nggak salah. Iya. Government apa gitu. Bandung apa Jabar ya? Jabar kan. Jabar ya? Jabar. Nggak tahu sih. Lupa. juga gue. Ada teman yang memang khusus pegang pemerintahan daerah sih. Dia yang biasanya datang ke event. Kalau secara company berarti strateginya sekarang nih apakah lo juga mulai ngomongin masalah branding gitu. Jadi kalau tadi kan sales langsung ke klien gitu, apakah mencoba membangun ini juga nih branding atau marketing dari si company? Iya, kalau marketing sih memang kan kita juga punya tim marketing sendiri ya, dan marketing kan pasti tugasnya untuk branding juga ya ke sisi ke masyarakat gitu ya. Nah biasanya ya memang kita akan pilih ya biasanya event-event yang menurut kita sebetulnya cocok buat ini gitu ya, dan juga maksudnya yang potensial sih, potensial nih kita misalkan kemarin di government kita punya solusi nih yang cocok buat diterapkan di sana, ya udah kita isi di sana. Misalkan nanti ya kita juga ya kadang kalau perusahaan juga kan suka kalau mau adain acara juga kadang kita suka ditawarin tuh proposal kan, mau ngisi nggak nih gitu, tapi kita juga ya kita pilah-pilah mana yang sesuai dengan solusi yang lagi kita bawa gitu ya. Nah ini kita masuk bisa di sini nih, kalau di sana kita nggak dulu deh soalnya nggak cocok kayak gitu. Jadi lebih kayak kita event conference atau apa gitu ya. Makanya kita nyocokin sih sama tim marketing. Ini kita memang lagi mau push solusi ini nih. Ini cocok ini event ini buat solusi kita. Ya kita ikut yuk di sana gitu kayak gitu sih. Jadi kita sama sih kalau di ini semuanya kita komunikasi lah, marketing juga mereka akan minta input ke kita, ke technical juga gitu. Cocok nggak nih eventnya gitu kan? Iya, soalnya gue nanya gitu, soalnya kan gue lihat juga lu suka ngisi podcast kan, podcast di internal kan? Ada podcast juga ya. Podcast. Apa tuh namanya? Nutanix ya? Nama podcastnya lupa ya, namanya lupa juga sebetulnya. Ada tapi podcast. Kenapa? Aja. Karena kan dulu zaman kita pandemi kan kita nggak bisa offline presentasi gitu kan. Akhirnya dulu kebanyakan webinar. Terus kita rasa lama-lama kok bosen nih webinar mulu, customer juga bosen gak sih dengerin webinar mulu, cari konsep yang lain yuk gitu. Terus yaudah kata marketing waktu itu, ini oke nih podcast aja yuk katanya. Oh iya kan lagi rame podcast kan waktu itu kan. Udah podcast aja, ya kita bikin podcast ya, ngobrol-ngobrol gini lah, lebih santai. Jadinya gak yang presentasi gimana kita ya ngobrol-ngobrol. Tapi jelasin tentang solusi ya, teknologi yang memang lagi mau kita ada topiknya kan tiap podcast kan kita bahas ke sana. Bisa datengin selain dari internal, kita datengin juga speaker, bisa dari customer kita ataupun praktisi kita undang sesuai tema yang kita bawain lah. Gitu. Lu sering ngisi di situ? Kebetulan paling sering sih. Nggak tahu kenapa suka jadi. Lu fluent soalnya bro, gue lihat suka disuruh mulu sama ini lagi wah. Ya kita namanya ini ikut aja kita sama kadang sih lihat materinya juga, kadang kan yang ini bisa lah gitu, ngerti gitu. Kita juga kan solusi kita banyak gitu ya, kita juga nggak terlalu di sini nggak terlalu dalam nih ngertinya, orang lain aja deh yang lebih ngerti, tapi selama bisa ngerti mah ya hajar aja. Oke lah kalau begitu. Terakhir mungkin ada yang pengen lo sampaikan ya, kalau pendengarnya podcast Ngobrol Bisnis ini rata-rata paling ceruk terbesar pertama sih 1824 lah, jadi mungkin orang-orang yang masih ini nyari, cuman ceruk kedua tuh sampai 36 lah gitu. 36 ya. Barangkali mau pindah ke Nutanix atau ya sih, lebih ke ini aja sih sebetulnya. Kalau buat teman-teman apalagi yang masih kuliah atau misalkan lagi mau cari kerjaan, kadang kalau menurut saya jangan takut buat
apa ya, maksudnya mencoba sesuatu yang baru lah. Kayak saya juga dulu kan IT ini bukan, ya dulu nggak kuliah aja juga nggak di situ gitu kan, tapi setelah mencoba ternyata dan kita mendalami dan menjadi profesional, ternyata ya apa ya maksudnya bisa jadi orang juga lah gitu. nggak ya kayak apa, jadi jangan takut sih mencoba sesuatu hal yang baru, jangan takut gitu ya. Selama itu hal yang positif, kita coba aja gitu. Sekarang pun termasuk di kantor juga, kita kerjaan kita dikasih tantangan baru atau apa, kita selalu harus lihat dulu gitu ya, jangan apa-apa saya nggak bisa lah, nggak mau gitu ya. Malah kita kalau ada challenge itu harus kita coba aja gitu ya, dan dari situ biasanya banyak belajar sih. Kadang biarpun misalkan kurang berhasil, tapi kita jadi punya pengalaman baru sih gitu sih. Dulu juga gitu, saya juga di IT dulu kan awalnya coba jaringan, nggak begitu ngerti, tapi ya dapat ilmu lah setidaknya kan tentang jaringan. Pindah ke yang lain, ilmu jaringannya masih bisa kepake juga gitu, biarpun nggak terlalu dalam gitu. Jadi ya itu sih, jangan takut aja buat coba hal-hal yang kita anggap baru dan kita nggak ngerti sebetulnya gitu. Sip. Oke lah kalau gitu, thank you bro atas waktunya. Terima kasih juga yang udah dengerin sampai akhir. Sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis episode selanjutnya. Bye.